Parubaya ditemukan meninggal dunia di pinggir jalan di kawasan Jalan Baru Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Korban ditemukan warga tanpa membawa identitas apapun. Belakangan diketahui korban merupakan seorang dosen di Politeknik Negeri Semarang. Sebelum ditemukan tewas, warga melihat korban di sekitar lokasi. Petugas kepolisian bersama tim Inafis tiba di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Orangnya tuh jalan-jalan terus mungkin capek atau gimana, terus duduk langsung telentang, terus ada orang lewat pada telepon ambulan. Setelah proses identifikasi, korban diketahui merupakan seorang dosen yang mengajar akuntansi di Politeknik Negeri Semarang. Jenazah korban pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Universitas Diponegoro. Hingga kini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan guna memastikan penyebab pasti meninggalnya korban. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andri Aprianto, iNews melaporkan. Selamat siang, rekan-rekan media, Bapak Polri, beserta jajaran. Alhamdulillah siang ini tadi sudah kami dari Mega TVRI diterima langsung oleh Bapak Kapolri beserta jajaran terkait dengan beberapa agenda. Yang pertama adalah tentunya berkenaan dengan penyiaran dari Satgas nanti akan kita minta, namun dari saya tentunya kita minta untuk masyarakat karena Piala Dunia adalah tontonan bersama yang mengutamakan sportivitas dalam hal olahraga, ya tentunya kita menonton dengan suasana yang penuh dengan sportif, jangan sampai nanti dikotori oleh hal-hal yang kemudian justru malah merusak dari semangat sportivitas itu, antara lain dengan adanya penyelenggaraan masalah judi yang tentunya itu aturannya sudah jelas bahwa itu melanggar dan itu tentunya harus dihindari. Saya kira itu. Tak gentar dilaporkan Roy Suryo. Datangi Polda Metro Jaya, Rismon membawa serta buku barunya yang berjudul Monografi Otentifikasi Ijazah Jokowi. Rismon menyebut menggunakan perbandingan foto Jokowi di ijazah dengan foto saat Jokowi menjadi presiden dan cocok. Tidak hanya foto, Rismon juga membandingkan ijazah Jokowi dengan ijazah rekan-rekan satu angkatannya di UGM. Nah, di situ ada bab 1 uji emboss dan watermark. Di sini saya buktikan bahwa bukan hanya pada ijazah Pak Joko Widodo yang di-upload oleh Dian Sandi Utama yang ada emboss dan terdeteksi emboss dan watermark, tetapi rekan-rekan satu angkatannya pun Sri Murtiningsi, Hardianto, ya kan, Pronojiwo, bahkan Bambang, ijazah Bambang yang dipakai sebagai dipakai di persidangan CLS Solo juga memiliki itu emboss dan watermark. Jadi confirm. Ketika kita melakukan sejumlah metode, maka kita perbandingkan juga dengan sejumlah data masukan. Rismon meminta Roy Suryo CS menanggapi semua bukti dengan cara ilmiah melalui buku. Rencananya buku monografi otentifikasi jasa Jokowi ini akan disebarkan ke perpustakaan-perpustakaan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sudah tapi belum. Itu sudah tapi belum tuh yang tembok ratapan itu bisa kita tangkap dan kita LP kan, ya. Maka nanti kita akan sampaikan beberapa hal. Ya. Terima kasih Mas.
Saya ijazah Jokowi dipakai untuk persyaratan menjadi presiden di tahun 2014. Lecumanan sudah masuk dalam LP. Nah, apa yang di LP kan? Makanya kami menyesuaikan dengan, silakan Mas. Dengan apa yang sudah kami janjikan kemarin. Nih, Lecumanan ini memang berkali-kali orang ini, ya. Dulu juga ikut dalam hoax. Katanya ada uang sekian miliar diterima saya. Respon tuh mau sedikit baca, agak pinter sedikit. Lihat berita ini. Jelas banget di sini bahwa semua sudah memberitakan, baik media mainstream maupun media-media lainnya. Persoalan dengan Kemenpora sudah selesai. Karena waktu itu ada pada tanggal 26 April dia membuat LP ini. Ya, ini. Jadi faktanya ada LP tanggal 26 April di Polres Jakarta Selatan. Di sini jelas betul. Dia itu melaporkan dengan korban yang namanya Peradi Bersatu. Lah Peradi Bersatu itu apa? Korban. Korban apa? Ini organisasi, nggak punya perasaan, ya. Organisasi kok punya perasaan? Nggak ada. Jadi kita nggak hanya berjanji, tapi kita memberi bukti. Karena hukum itu harus tidak boleh hanya tajam ke bawah, termul ke atas, ya, gitu ya. Jadi semuanya harus tajam. Nah, laporan yang kedua itu adalah untuk orang yang mengaku bernama Dr. Eng, Resmond Hasiulan Sianipar M. Eng, ya. Harus begitu cara ngucapinnya, karena doktornya palsu, ya. Makanya di sini nggak kami tulis dokternya, nanti kami. Butuh uang untuk biaya melamar kekasihnya, ABS, 26 tahun, warga desa Sukolego, Sukodono ini membobol brankas dan mencuri emas senilai 500 juta rupiah di tempat kerjanya sendiri. Pelaku karyawan bagian teknisi melakukan aksinya saat jam pulang kerja. Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui pelaku masuk ke dalam ruang pribadi pemilik perusahaan dengan cara menjebol plafon, kemudian membobol brankas emas. Sejumlah emas batangan dan perhiasan senilai 500 juta rupiah dibawa kabur pelaku. Untuk mengelabui petugas dan korban, pasca kejadian, pelaku tetap masuk kerja seolah-olah tidak tahu terkait kasus pencurian emas di dalam brankas. Ada antam, ada cincin, ada gelang. Adapun total kerugian daripada korban adalah kurang lebih 500 juta rupiah. Pada saat kejadian, posisi pemilik rumah tidak ada, yang ada adalah hanya 2 orang karyawan yang saat itu ada di rumah maupun di tempat usaha milik korban. Saat ini pelaku ditahan di dalam sel di Polresta Sidoarjo. Sementara barang bukti uang tunai 17 juta rupiah, sisa hasil kejahatan serta sejumlah perhiasan emas yang belum sempat dijual diamankan petugas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.